Selamat malam pria-prianya Tuhan, AMC. Puji Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan malam hari ini. Kita diberikan kesempatan kembali untuk menyembah, memuji Tuhan. Dan terutama kita juga akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Jimmy Triatna, Bapak Pendeta Jimmy Triatna. Tema malam hari ini adalah bagaimana kita memenangkan peperangan roh. Ya saudara, itu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jimmy Triatna. Apakah peperangan roh itu seperti peperangan Israel melawan Hamas, Palestina, atau bagaimana saudara ya? Ya, kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh hambanya malam hari ini. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa dulu. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan masih berikan waktu, kesempatan buat kami untuk sama-sama menyembah, memuji Tuhan. Terlebih mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambamu, Bapak Pendeta Jimmy Triatna. Pakailah kami semua Tuhan menjadi alat-Mu, baik hamba-Mu, moderator, baik Brother Lukas yang memimpin pujian, juga Bro Raffi yang menjadi sebagai host. Tuhan pimpin kami semuanya, dan juga terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Jimmy Triatna. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami sama-sama bisa memuji, menyembah Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur malam hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan mulai saja langsung. Saya serahkan ke Bro Lukas, silakan Bro Lukas. Baik, selamat malam. Oke, selamat malam para bapak-bapak, para pria Tuhan, luar biasa ya. Kita akan datang kepada Tuhan. Selamat malam. Terima kasih Yesus. Saya tahu aliran sungai-Mu, hati patah menunggu gersang di tantangan hujan. Pribadi yang hati yang
Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku, kau tahu bahwa ku lebih dekat lagi padamu. Kau dalam indahnya dekapan, katakan yang kau, yang kau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku, kau tahu bahwa untuk lebih dekat lagi padamu. Kau dalam indahnya dekapan, hanya kau sekali katakan, kau pribadi yang mengenal hati, ada yang tersembunyi bagimu. Hati, kau tahu bahwa aku untuk lebih dekat lagi padamu. Kau dalam indahnya dekapan, kau dalam indahnya dekapan, kau dalam indahnya dekapan, kau yang lain Yesus, kau yang layak disembah, kau yang layak dimuliakan, ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Oh, somebody yang lain yang layak dipuja. Haleluya. Haleluya. Yesus kasih Yesus. Setia bagiku. Oh Bapa yang selalu mengerti isi hatiku, kemuliaan janjikan, aku tetap percaya janjimu ajaib, bukit dalam kehidupanku, serah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, bukit dalam kehidupanku, serah di dalam kekuatan, ku percaya. Apa yang selalu mengerti isi hati, kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya janjimu ajaib, bukit dalam kehidupanku, serah di dalam kekuatan, ya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, bukit dalam kehidupanku, dalam kekuatan, saya percaya janjimu ajaib, bukit dalam kehidupanku,
Segalanya bagiku, ibu jadi kita dalam kehidupan dalam kekuatan di dalam kekuatan di dalam kekuatan ku percaya. Makasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji besar nama Tuhan. Saatnya sebentar kami akan tetap bertemu firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Sampaikan untuk kekuatan setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya silakan. Terima kasih Bro Lukas untuk pujian penyembahannya. Saya langsung aja ke Bapak Pendeta Jimmy. Silakan Pak Jimmy. Iya, terima kasih Pak Rahmat. Selamat malam, saudara sekalian. Shalom semuanya. Selamat malam. Suara saya bisa kedengaran, Pak? Bagus ya? Bisa Pak, jelas Pak. Ya, oke. Ya Raffi, saya sudah serahkan itu materi. Ya malam hari ini senang sekali kalau bisa bersama-sama dan berbagi untuk firman Tuhan. Ya, beberapa kali memang tidak bisa hadir karena bentrok juga dengan kelompok sel yang kita lagi bangun di Karawang. Ya, malam hari ini bersama dengan saya juga saya mengundang ada Pak Rio, ya dari Karawang. Beliau baru bergabung dengan GPPS kurang lebih baru 3 bulan ya, kurang lebih 3 bulan. Tapi puji Tuhan dia boleh bersama-sama dengan kita juga pada malam hari ini. Nah, oke. Nah, saya diberikan tema tentang memenangkan peperangan roh ya. Nah, saya ingin kita mengerti satu hal bahwa memang segala sesuatu yang terjadi di alam nyata itu terjadi terlebih dahulu di dalam alam rohani tentunya. Atau sesuatu yang terjadi alam kasat mata terjadi di alam yang tidak kasat mata ya. Tapi saya lebih mungkin akan menambahkan tema ini mungkin dengan pendekatan bahwa memenangkan peperangan roh, tapi juga dalam pengertian yang lain adalah memenangkan peperangan kehidupan ya. Memenangkan peperangan kehidupan, karena nanti kita akan melihat bahwa ternyata peperangan kita bukan hanya sekedar dari sisi melawan kuasa kegelapan, tapi juga dari sisi pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Dan kita Tuhan mau supaya kita mengerti bahwa kita adalah lebih dari pemenang ya. Jadi kemenangan itu bukan lagi sesuatu yang harus diperjuangkan sebenarnya, tapi kemenangan itu Tuhan sudah berikan, bahkan itu sudah menjadi sebuah identitas dalam kehidupan kita. Next ya. Nah, ada sebuah fakta dalam Alkitab ya, bahwa di dalam Ayub pasal 7 ayat 1 dalam terjemahan yang biasa ya, terjemahan baru dikatakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang pahat. Firman Tuhan bilang bahwa sebuah fakta, sebuah realita bahwa setiap kita, baik pria atau wanita, khususnya pria tentunya, kita yang namanya manusia itu harus bergumul di muka bumi ini ya. Dan hari-harinya seperti hari-hari orang pahat. Istilah lain dari bergumul adalah berat ya. Dalam terjemahan sehari-hari dikatakan manusia itu seperti dipaksa berjuang
Ya. Hidupnya berat seperti hidup seorang upahan. Firman Tuhan bilang, seperti itulah realitas yang kita alami sebagai manusia pada umumnya. Lanjut, dalam Ayub pasal 14 ayat yang ke-1, silakan lanjut. Manusia yang lahir dari perempuan, ya, singkat umurnya dan penuh dengan kegelisahan. Ya. Sejak lahirnya manusia itu lemah katanya. Tidak berdaya, hidupnya singkat serta penuh derita. Nah pertanyaannya begini, mengapa setiap kita harus bergumul? Mengapa kita harus mengalami yang namanya peperangan? Baik peperangan yang sifatnya kasat mata maupun juga peperangan dalam arti yang secara rohani tentunya. Nah sebenarnya penyebab semuanya adalah ketika manusia jatuh dalam dosa. Ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, itulah yang mengakibatkan manusia harus mengalami yang namanya peperangan, harus mengalami yang namanya pergumulan dalam kehidupan ini. Dan penuh dengan perjuangan tentunya. Lanjut, next. Nah, Alkitab bilang, ya kalau saya lihat di dalam Alkitab, ya bahwa peperangan yang dalam bentuk masalah, pergumulan, bisa dalam bentuk krisis, dalam bentuk penderitaan, ya itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Sesuatu bagian yang harus kita hadapi. Baik itu percaya Tuhan maupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Lanjut. Ya. Nah, kita tahu bahwa ada dua kelompok ketika kita bicara tentang yang namanya penderitaan atau kejahatan yang disebut moral evil atau natural evil. Ya, ada kejahatan-kejahatan atau perjuangan-perjuangan yang terjadi itu karena uh, orang lain, manusia yang lainnya, ya. Itu yang disebut dengan pembunuhan, perampokan, perkosaan, penipuan, pencurian, perang, ya. Itu disebut sebagai moral evil. Ya, disebut sebuah kejahatan atau penderitaan-penderitaan yang sifatnya moral yang dilakukan oleh orang lain yang terjadi kepada yang lainnya. Nah, ada juga yang disebut dengan natural evil. Yang kita tahu ada bencana alam, ada yang namanya penyakit, ada yang namanya wabah. Nah, itu sesuatu yang terjadi natural sebagai bagian dari perjuangan. Misalnya bencana alam misalnya. Ya, kita harus menghadapi itu. Penyakit dan wabah. Kita tahu kita belum lama baru saja melewati yang namanya COVID-19. Nah, sebagai bagian dari peperangan atau pergumulan yang harus kita lewati. Ya, lanjut. Nah, kita tahu bahwa peperangan atau pergumulan hidup manusia itu yang sifatnya kasat mata dan juga sifatnya tidak kasat mata. Dan memang kenyataannya adalah sesuatu yang terjadi di alam kasat mata atau dimensi kasat mata itu terjadi di dalam dimensi yang tidak kasat mata. Ya, Alkitab menjelaskan hal seperti itu. Lanjut. Nah, ada beberapa mitos nih. Ini yang perlu, mitos itu adalah sebuah kepercayaan yang salah, yang harus dibuang dalam cara pikir kita. Ya, ada orang berpikir begini, oh kalau orang rajin berdoa, kalau orang rajin baca Alkitab, atau orang rajin ibadah, atau orang itu dekat kepada Tuhan, oh berarti dia akan menjauhkan atau bahkan membebaskan kita dari penderitaan atau masalah kita. Ya, ada orang berpikir seperti itu. Ternyata itu adalah mitos. Ya, ketika seseorang dekat kepada Tuhan, bukanlah orang itu dijamin seolah-olah kita akan dijauhkan, bahkan kita dibebaskan dari yang namanya peperangan atau pergumulan atau penderitaan dalam hidup. Kita tetap harus menghadapi itu. Cuma yang menjadi perbedaan tentunya bahwa kita disertai oleh Tuhan. Ya, yang membedakan dengan yang lainnya adalah penyertaan Tuhan buat kita. Lanjut. Nah, Alkitab bilang seperti ini. Mari kita baca bersama-sama sekalian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar
sehingga kamu dapat menanggungnya. Dikatakan pencobaan-pencobaan, ya, atau masalah-masalah atau pergumulan-pergumulan yang kita alami, yang selama ini kita alami, Alkitab bilang itu pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan manusia. Betul, kita harus melewati peperangan. Betul, kita harus melewati yang namanya pergumulan dengan segala bentuknya. Tapi firman Tuhan bilang bahwa pencobaan-pencobaan itu atau peperangan-peperangan itu sifatnya adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan manusiawi kita. Lanjut. Nah, saudaraku sekalian, Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita tanpa pencobaan atau penderitaan atau peperangan. Yang Tuhan janjikan, ya, bagi kita umatnya adalah Ia akan memberikan kepada kita dua hal. Yang pertama, Dia akan memberikan kepada kita yang namanya kekuatan, dan yang kedua adalah jalan keluar. Ya. Dua hal yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan tidak pernah berjanji kita tanpa peperangan. Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita tanpa ujian dan cobaan. Tapi yang Tuhan janjikan dua hal. Meskipun kita harus menghadapi peperangan, pergumulan, yang Tuhan janji dua hal. Tuhan berjanji Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan atau kemampuan. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita yang namanya jalan keluar. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita, saudara sekali. Pergumulan-pergumulan apa yang sedang kita hadapi. Apakah itu pergumulan keluarga, pergumulan suami istri, pergumulan soal keuangan. Ya, sehari-hari ini orang mengalami banyak sekali pergumulan dari sisi keuangan. Atau pergumulan dari aspek kesehatan misalnya. Atau pergumulan-pergumulan dalam bentuk-bentuk yang lain. Dan kenapa Tuhan izinkan? Kenapa? Karena pertama, Tuhan mau kita bertumbuh semakin matang kuat, tapi Tuhan janji. Tuhan izinkan ketika kita mengalaminya, Tuhan berjanji, yang pertama Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan, dan yang kedua Tuhan berjanji Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Ya. Jadi saudara sekalian, dua hal ini yang kita imani, bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan sebesar apapun peperangan, pencobaan, pergumulan yang kita hadapi. Lanjut. Nah, kekuatan jalan keluar adalah pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya. Nah, kata krisis itu dalam bahasa Cina itu katanya terdiri dari dua kata. Kata yang pertama adalah bahaya, yang kedua adalah kesempatan. Ya. Kalau kita melihat krisis atau saya sebut sebagai peperangan, sebagai bahaya, ya kita tentu akan menghadapinya sedemikian rupa, ya. Mungkin kita akan merasa tertekan menghadapinya, tapi ternyata krisis itu bukan hanya sekedar bahaya. Di balik krisis ada yang namanya kesempatan. Ada sebuah harapan. Dan yang Tuhan janjikan adalah dua hal tadi. Sesuai dengan 1 Korintus 10 ayat 13, adalah Tuhan berjanji, Dia akan memberikan kepada kita kekuatan dan jalan keluar. Dan itulah yang saya imani. Nggak berasa saya hampir 2 tahun menjalani setelah saya jatuh, kaki saya patah, saya dioperasi, bahkan sampai hari ini saya masih berjuang untuk bisa berjalan, ya. Tapi puji Tuhan, ini sedang dalam proses perbaikan khususnya untuk saraf kaki saya. Beberapa kali sudah jalan bisa sampai 20 langkah, 30 langkah, tapi masih butuh proses karena ternyata masalah terbesarnya ada di saraf kaki saya. Ya, jadi karena gula ya, neuropatik.
Jadi ini sebenarnya sebelum jatuh saya sudah mengalami yang di jaringan saraf kaki saya. Nah, saya percaya ya tinggal tunggu waktunya bahwa Tuhan akan memberikan, dan puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan kepada saya kekuatan, dan satu saat Tuhan akan memberikan kepada saya jalan keluar dengan yang namanya kesembuhan sehingga bisa beraktivitas secara normal kembali. Ya, next. Ya. Dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39 atau langsung saja ya. Next lanjut. Nah, saudaraku sekalian, kita akan menemukan di situ ada dua kelompok yang sebenarnya tadi mewakili yang saya sebut sebagai pergumulan yang sifatnya kasat mata dan juga pergumulan yang sifatnya tidak kasat mata. Nah, kalau kasat mata berarti pergumulan-pergumulan yang sifatnya kesusahan hidup, ya. Tapi kalau yang sifatnya tidak kasat mata adalah perjuangan yang sifatnya kita melawan kuasa kegelapan. Nah, yang menarik dalam Roma pasal 8, ya. Kalau kita baca dari ayat 35 sampai 39, nanti sudah bisa baca di rumah. Ya. Ayat 35 bilang begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesukaran atau kesulitan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau perang. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat ayat yang ke-35 katanya tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang disebutkan tadi adalah aspek-aspek yang sifatnya adalah bicara tentang pergumulan hidup, realita hidup, kesusahan hidup. Makanya tadi saya menawarkan bahwa ketika saya diberikan tema tentang memenangkan peperangan rohani, ternyata juga adalah memenangkan peperangan secara kehidupan, yang di dalamnya adalah aspek-aspek kehidupan. Nah, kalau saya lihat ayat yang ke-38 sampai 39 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Nah, kalau saya lihat ayat 38, 39, dimulai dari kata maut, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah. Yang dimaksud di situ bukan pemerintah-pemerintah dunia ini, pemerintah politik, bukan, tapi ini pemerintah-pemerintah dalam struktur kuasa kegelapan. Kalau sudah baca Efesus 6, ternyata setan itu memiliki struktur, ya, mulai dari pemimpin, ada gubernurnya, ada pemimpin negaranya, dan pemimpin utamanya yang kita tahu adalah Lucifer, ya. Dalam hal ini adalah iblis atau setan dalam huruf yang besar. Nah, Alkitab bilang, saudara sekalian, aspek kesusahan hidup itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Demikian juga peperangan kita melawan kuasa-kuasa kegelapan yang disebutkan tadi, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, atau disebutkan di situ makhluk lain, ya, sekalipun itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan yang menarik ayat 37 dikatakan begini, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, dan kita diberikan sebuah identitas baru, namanya kita lebih dari pemenang. Ya, jadi boleh disebut kesusahan hidup, apakah itu kuasa kegelapan, musuh kita dalam peperangan ini apapun bentuknya. Satu hal yang saudara perlu tahu, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua adalah Alkitab bilang kita lebih dari pemenang. Ya, oke, saya akan menjelaskan dalam sebuah ilustrasi. Next. Nah, saudara sekalian, ada seorang namanya Floyd Mayweather. Dia dikenal sebagai seorang petinju terkaya di dunia. Ya, dia termasuk jajaran 10 terkaya di dunia. Ya, kekayaannya itu
mencapai 8 triliun, ya. Namanya Floyd Mayweather. Dalam pertandingan tinjunya dia tidak pernah kalah, ya. Dia tidak pernah mengalami kekalahan. Berkali-kali dia menjatuhkan lawan-lawannya, Floyd Mayweather ini. Ya cuma memang kadang-kadang lucu juga sih ketika dia waktu itu kan satu kelas dengan Manny Pacquiao, ya. Dia beberapa sempat kalau nggak salah bertanding, tapi akhirnya jadi seri, ya. Itu kadang-kadang politik juga dalam dunia olahraga. Nah, sekarang dalam satu kali pertandingan, Mayweather pernah dia mendapatkan bayaran 1,3 triliun kalau nggak salah sekali. Ya, satu kali dia melawan, makanya dia disebut sebagai money, ya, terkenal sekali dengan kekayaannya karena dalam satu kali pertandingan dia menerima pembayaran yang sebesar 1 triliun lebih. Coba saudara bayangkan, ya, kalau 1 triliun lebih dibelikan apa tuh? Kuaci sebanyak apa tuh? Bikin kerupuk aja, ya. Banyak sekali, ya. Kita tahu pergumulan hidup ini, kita untuk mendapatkan uang 100.000 aja begitu berat. Sedangkan Floyd Mayweather ini hanya dalam satu kali pertandingan, anggap saja mungkin hanya beberapa jam saja, dia mendapatkan bayaran 1,3 triliun sekali, ya. Dan akhirnya dia bertanding, ya. Tapi tahukah saudara bahwa Mayweather adalah pemenang dan akhirnya dia mengalahkan musuhnya waktu itu. Tapi ada satu konsep yang menarik dalam Roma pasal 8 ayat 37. Dikatakan kita itu lebih dari pemenang oleh karena Kristus yang telah mengasihi kita. Nah, saudara tahu bahwa Mayweather adalah pemenang. Tapi sebenarnya di keluarganya dia yang lebih dari pemenang itu siapa? Ya, yang lebih dari pemenang itu istrinya, saudara sekali. Ya, ketika uangnya ditransfer bayaran yang sebesar 1,3 triliun itu, yang menikmati hasil dari perjuangan, hasil dari pergumulan atau pertandingan yang dilaksanakan atau dihadapi oleh Mayweather ini, itu dinikmati oleh istri dan anak. Nah, siapakah pemenang? Floyd Mayweather. Tapi siapakah yang lebih dari pemenang? Istri dan anak. Nah, kalau dalam konteks kita, dalam konteks kebenaran, siapakah pemenang? Tuhan Yesus. Tapi siapakah yang lebih dari pemenang? Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak perlu berjuang mengalahkan setan, saudara sekalian, karena kita tidak mampu. Kita tidak perlu berjuang mengalahkan maut. Kita tidak perlu berjuang untuk mengalahkan dosa. Kita tahu, saudara sekalian, dari beberapa kali pertemuan pria kita sudah diajarkan bagaimana mengalahkan dosa. Kita tahu yang namanya dosa semakin dilawan, semakin melawan, bahkan dia semakin menguasai. Tapi kita bersyukur karena Yesus sudah bertanding. Dia sudah keluar menjadi pemenang. Dia mengalahkan dosa. Dia mengalahkan dunia ini. Dia mengalahkan setan. Dia mengalahkan maut. Dia keluar menjadi pemenang. Dan kita yang percaya kepada Tuhan, kita disebut lebih dari pemenang. Amin, saudara sekalian. Kita lebih dari pemenang. Yuk, saya ingin kita mengucapkan dua hal ini. Yang pertama, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Oke, kita sama-sama katakan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang kedua, bilang, saya lebih dari pemenang. Nah, saudara sekalian, Yesus itu seperti Floyd Mayweather. Ya, dia pemenang. Dia berjuang. Dia mengalahkan musuh-musuh. Tapi kita adalah seperti istri dan anak-anaknya Floyd Mayweather ini. Kita tidak perlu berjuang. Mungkin kita berjuang, tapi tidak perlu dengan berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk mengalahkan setan pun kita tidak perlu sampai harus tengking-tengking sampai ada jungkir balik begitu.
karena kita punya kuasa yang besar, Bapak sekali. Ya, beberapa kali saya di Kerawang, ya, melayani pernah satu kali dengan beberapa pria, ya, melayani ada satu anak yang dirasuk setan, Bapak sekali. Nah, bukan hanya dirasuk setan, ternyata setannya sih udah keluar, tapi setannya itu sempat berkuasa di mata si anak itu sehingga anak itu sampai melihat itu miring, Bapak sekali. Ya, miring. Jadi hanya dia nggak bisa lihat dalam tatapan seperti biasa, miring. Udah bertahun-tahun. Pak Jim, kemute Pak Jim. Pak Jim. Pak Jim, Suaranya nggak ada, Pak. Pak Jim, kemute. Suaranya ke mute Pak Jimmy. Sorry, ada masalah tadi. Bisa kedengaran lagi suara saya? Nggak bisa Pak, tadi kemute Pak. Oke. Coba lanjut. Ya, sorry tadi ada yang nelpon rupanya. Oke, saya ulang ya. Jadi waktu itu akhirnya saya datang, ya. Orang tuanya sudah putus asa, ya, sudah ditangani, ya setannya ya secara ini sudah keluar sebenarnya. Tapi ternyata masih menguasai mata si anak. Akhirnya saya datang waktu itu hanya dengan satu orang, ya, seorang pria dari jemaat kita doakan dan kuasa Tuhan bekerja. Karena saya percaya bahwa mungkin saya bilang, oh Pak Jibir pendeta atau hamba Tuhan, bukan. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita sudah diberikan otoritas. Kita sudah diberikan sebuah identitas, sebuah otoritas sebagai lebih dari pemenang. Ya, oke, lanjut. Ada seorang yang bernama Jeremy Lin, saudara sekalian. Dia seorang pemain basket di Amerika. Ya, dia orang Taiwan, ya, berkebangsaan Cina, orang Taiwan. Akhirnya dia kuliah di Amerika di University Harvard. Dia orang yang pintar sekali. Dan rupanya Jeremy Lin ini dia sudah terakhir dia percaya Tuhan Yesus dan dia seringkali bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ya. Tapi rupanya Jeremy Lin ini, saudara sekalian, banyak orang yang nggak suka. Mungkin karena iri hati, ya, sama dia. Jadi banyak kali ketika kampusnya melawan kampus yang lain, biasa di Amerika kan sebelum masuk ke liga yang disebut NBA, biasa kampus antar kampus gitu ya. Nah, satu kali akhirnya dia bergabung dengan satu klub yang terkenal namanya Toronto Raptors, ya. Toronto Raptors ini bukan klub yang hebat sebenarnya awalnya. Ya, kita tahu kan Chicago Bulls dan beberapa klub-klub yang lain yang terkenal. Nah, Toronto Raptors yang akhirnya merekrut dia. Tapi yang menarik, saudara sekalian, akhirnya Toronto Raptors itu masuk sampai ke final NBA. Nah, Jeremy Lin ini dari babak penyisihan sampai babak semifinal, babak final, ya, dia tidak pernah selalu di bangku cadangkan oleh pelatihnya, ya. Jadi dia tidak diberikan izin untuk main. Ya, beberapa kali dia boleh main, mungkin ketika lihat pemain yang lain udah kecapean, ya dia suruh main. Tapi nyaris dia di bangku cadangkan. Nah, satu kali ketika Toronto Raptors sampai final. Nah, waktu itu di atas kertas dia udah pasti juara, saudara. Waktu tinggal 1 menit lagi. Waktu pertandingan di final itu tinggal 1 menit lagi. Akhirnya pelatih lihat Jeremy Lin. Terus dia bilang gini, Jeremy, kamu main. Coba saya bayangkan, sepanjang pertandingan dia nggak main, di bangku cadangkan, dia cuma nongkrong, dia nggak keringetan gitu ya. Dia cuma dikasih kesempatan untuk bertanding hanya 1 menit saja. Ya, akhirnya dia pakai kesempatan 1 menit. Nah, kita nggak tahu lah berapa skor yang dia dapatkan atau berapa yang dia
berapa bola yang dia masukkan, saudara. Tapi intinya apa? Akhirnya Toronto Raptors menjadi juara. Ya, yang lain bertanding dari babak penyisihan sampai final berdarah-darah. Sedangkan Jeremy Lin cuma hanya 1 menit saja. Dan dia keluar jadi juara. Dia berhak mendapatkan medali. Dia berhak mendapatkan cincin sebagai juara NBA waktu itu. Hanya dengan bertanding hanya 1 menit saja. Setelah sekarang Jeremy Lin ini dia adalah lebih dari pemenang. Nah sebenarnya Jeremy Lin itu seperti kita. Tuhan sudah bertanding buat kita. Jadi posisi peperangan kita ini penting diketahui oleh kita. Seringkali kita para pria berusaha ya dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Akhirnya yang terjadi kita tahu kekuatan kita terbatas. Nah, kita perlu mengerti bahwa kita harus berada dalam sebuah posisi ya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Betul kita berperang. Tapi kita harus mengerti prinsip ini. Lanjut, next. Ya, next. Ya. Kita harus mengerti bahwa lebih dari pemenang adalah status identitas yang Tuhan sudah berikan kepada kita saat kita percaya Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus kelas 1 SMP. Berarti saat itulah saya sudah lebih dari pemenang. Ya. Mungkin saudara ada yang baru SMA atau ketika berkeluarga sudah menjadi sebuah keluarga, saudara atau bapak keluarga atau baru menikah sudah terima Yesus, saat itu kita sudah menerima yang namanya status yang disebut lebih dari pemenang. Kita seperti Jeremy Lin, kalau sekali. Kita seperti istri dari Floyd Mayweather atau anak-anak dari Floyd Mayweather bisa menikmati hadiah triliunan dari perjuangan daripada Floyd Mayweather. Nah, saudara sayang, kita harus mengerti satu hal, bahwa kemenangan itu sudah, bukan akan, sudah diberikan oleh Tuhan. Mungkin saudara masih ingat, ya, pernah saudara mungkin nonton film perang atau film action. Ya, kita senang sekali, ya. Ada saya dulu pernah nonton film Speed kalau nggak salah. Wah, saya senang sekali karena waktu itu begitu tegangnya nonton film itu, ya. Terus saya berharap, wah karena ini seru sekali, musuhnya seorang kakek tapi jenius gitu ya. Akhirnya si kakek itu bisa dikalahkan, ya. Terus akhirnya saya pikir, saya mau nonton lagi. Ternyata ketika saya nonton yang kedua kali udah nggak seru lagi. Beda dengan ketika saya nonton pertama kali. Kenapa? Karena ketika saya nonton yang kedua kali, saya sudah tahu apa yang akan terjadi. Saya udah tahu akhirnya seperti apa. Saya udah tahu nasibnya seperti apa. Saya tahu yang namanya kalau orang Sunda bilang boga lakon pasti menang. Yang namanya boga lakon pasti menang. Pas pertama begitu tegang. Nah, hal yang sama, Saudara. Kita perlu tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita kemenangan. Kita sudah diberikan yang namanya identitas yang disebut lebih dari pemenang. Kita sudah diberikan kemenangan. Jadi ketika kita berperang, baik secara dalam menghadapi kesusahan hidup, apakah peperangan itu sifatnya melawan roh jahat sekalipun, kita perlu dalam sebuah posisi. Berperanglah dalam posisi bahwa kita sudah menang. Kemenangan itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi kita berperang dengan sebuah takdir bahwa kita adalah pemenang. Jadi kita sudah tahu tuh. Sudah tahu namanya desainnya, kita sudah tahu skenario-nya bahwa kita menang. Skenario-nya kita lebih dari pemenang. Ya. Oke, lanjut. Nah, saudara sekalian, kita perlu mengerti satu prinsip ini. Nah, ada satu sejarah mencatat begini. Kita tahu bahwa dalam kitab Kejadian, ya,
Kalau saudara masih ingat cerita ketika Israel, dalam hal ini adalah Yakub, dia memiliki 12 anak. Nah, kita tahu ceritanya bahwa ada anak kesayangan dari Yakub atau Israel ini namanya Yusuf. Ya, umur 17 tahun dia mendapatkan mimpi, ya, dia akan satu kali akan menjadi pemimpin, ya. Tapi yang terjadi Yusuf dijual, dibuang ke sumur bahkan dijual. Ya. Tapi akhirnya kita tahu bahwa Yusuf akhirnya menjadi perdana menteri, menjadi pemimpin di Mesir. Sebuah negara dengan peradaban yang tinggi waktu itu, ya. Dan Yusuf menjadi pemimpin. Sedangkan Firaun ya cuma hanya boneka saja. Dan yang mengatur negaranya adalah Yusuf. Nah, akhirnya kita tahu bahwa Yakub mendengar bahwa Yusuf menjadi pemimpin. Ya, Yakub tahu bahwa mimpi dari Yusuf menjadi sebuah kenyataan. Akhirnya yang terjadi, Yakub beserta dengan keluarganya, kakak-kakak dan keluarga dari kakak-kakaknya Yusuf, itu pindah akhirnya ke Mesir. Jadi Yakub pindah di Mesir. Tapi apa yang terjadi ketika mereka pindah ke Mesir? Ya, mereka berkembang biak. Mereka beranak cucu. Bahkan orang Yahudi ini atau orang Israel ini berkembang begitu banyak. Sampai tiba waktunya muncul yang namanya Firaun. Jadi Firaun itu seperti kaisar gitu ya. Firaun yang tidak mengenal siapa Yusuf. Ya. Nah, Firaun itu ketakutan karena rupanya bangsa Israel ini berkembang biak, beranak cucu, bertambah banyak. Akhirnya mereka menjadi ketakutan. Karena mereka berpikir, wah ini orang Israel itu bisa lebih banyak dari kita. Jangan-jangan kita akhirnya jajah. Dan yang terjadi, next, akhirnya orang Israel mereka mengalami yang perbudakan di Mesir. Ratusan tahun mereka diperbudak. Diperbudak karena orang Mesir, Firaun dan orang-orang Mesir ketakutan, iri hati dengan perkembangan dari orang Israel. Dan kita tahu, akhirnya mereka harus bekerja paksa. Orang Israel mereka harus mengalami begitu beratnya, pahitnya hidup. Ya, mereka bergumul ketika mereka berada di Mesir. Coba saudara bayangkan mungkin keturunan dari Yakub. Awalnya mereka begitu senang oleh karena Yusuf. Tapi dalam perkembangan berikutnya mereka begitu berat sekali. Mereka mengalami kepahitan. Ya. Dan kita tahu akhirnya Tuhan memakai Musa. Ya. Tapi menarik, mari kita lihat. Next. Beberapa ayat kita akan baca. Kita akan belajar sebuah prinsip ini. Lanjut. Ya. Lanjut. Oke. Kita baca ya. Akhirnya Tuhan memanggil Musa. Nah, saudara perhatikan begini. Dan Tuhan berfirman. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Jadi ini peristiwa ketika Tuhan memanggil Musa menjadi pemimpin Israel. Lanjut. Dan Tuhan berfirman. Ya. Saya perhatikan Tuhan berfirman begini. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesesaran umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Perhatikan saudara saya. Tuhan bilang kepada Musa bahwa aku tahu. Ya, aku memperhatikan. Tapi saudara perhatikan kata ini. Aku telah memperhatikan. Jadi Tuhan sudah memperhatikan. Aku telah memperhatikan. Jadi perhatikan kata telah ini. Kata sudah ini. Ya.
Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengeram-pengeram mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Lanjut. Sebab itu, saudara perhatikan nih. Aku telah turun. Perhatikan kata ini. Aku telah turun. Jadi Tuhan telah turun. Jadi artinya dalam dunia roh, dalam alam tidak kasat mata, Tuhan sudah bekerja secara rohani. Secara roh, aku telah turun untuk melepaskan mereka. Mungkin Musa bilang gini, Tuhan, saya belum lihat tuh Tuhan. Mereka tetap masih diperbudak. Tapi Tuhan bilang, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang-orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi Tuhan bilang, aku telah turun. Jadi di dalam alam yang tidak kelihatan, di dalam alam rohani, Tuhan bilang, aku telah turun. Sang pemenang itu telah turun. Jadi semuanya Tuhan sudah selesaikan. Secara dalam dunia kasat mata, tidak kasat mata, Tuhan sudah bekerja. Tapi dalam alam nyata, mereka belum lihat. Lanjut. Sekarang, seruan orang Israel telah kulihat sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umat ke orang Israel keluar dari Mesir. Saudara sekalian, waktu Tuhan memanggil Musa menjadi pemimpin Israel, Tuhan memberikan sebuah prinsip penting yang disebut dengan Tuhan telah turun. Tuhan telah berperan. Tuhan telah melakukannya secara alam roh, dimensi roh. Nah, tugas Musa adalah mewujudkan sesuatu yang sudah terjadi di dalam alam roh menjadi sebuah kenyataan. Kemenangan itu bukan hanya secara de jure, tapi terjadi secara de facto. Nah, sebenarnya prinsip yang sama, ya malam hari ini saya mau menjelaskan gitu. Saat Tuhan Yesus berkata di kayu salib, dia berkata, aku sudah selesai. Tahukah saudara bahwa secara alam rohani, semua dosa, semua peperangan, maut, setan, telah Tuhan kalahkan di kayu salib. Tuhan telah selesai. Jadi ada orang bilang gini, iman apa sih? Iman itu adalah mewujudkan apa yang Tuhan sudah selesaikan. Dalam bahasa, dalam peperangan rohani kita berarti iman adalah bagaimana kita menjadikan peperangan yang sudah kemenangan yang Tuhan sudah berikan itu menjadi sebuah kenyataan, menjadi sebuah realita dalam kehidupan kita. Dan kita mau melihat kenyataan itu dalam keluarga-keluarga kita. Dan sebuah prinsip penting tadi saya bilang, bahwa Tuhan telah menyelesaikan. Mereka belum lihat, Musa belum lihat. Tapi justru tugas Musa adalah bagaimana mewujudkan kemenangan yang telah Tuhan lakukan di alam rohani itu. Dan Musa bertugas untuk mewujudkannya di alam kenyataan, di dalam alam sehari-hari dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, malam hari ini saya ingin menyimpulkan sederhana begini. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita adalah lebih dari cukup. Terus yang kedua, tugas kita adalah supaya kita mau melihat apa yang Tuhan telah selesaikan di kayu salib.
peperangan yang Tuhan sudah menangkan, peperangan yang sudah dimenangkan oleh Sang Pemenang. Biar itu boleh menjadi kenyataan di dalam keluarga kita, dalam gereja kita. Kita mau melihat kebangunan rohani sejati di gereja kita, di masing-masing gereja yang ada, di Agape, di Karawang, di gereja-gereja GPPS lainnya, termasuk di setiap kota-kota yang ada. Tugas kita sama, saudara-saudara, seperti Musa, mewujudkan, menjadikan kenyataan apa yang telah Tuhan selesaikan di dalam alam roh. Kemenangan itu menjadi sebuah kenyataan. Dan kita mau lihat di keluarga kita, di ekonomi kita, di gereja kita, di setiap kota-kota di mana kita ada, bahkan di bangsa kita ini. Ya, kita hari-hari ini sedang masuk dalam tahun politik. Kadang-kadang capek juga sih lihat apa yang terjadi. Tapi kita mau, selain dari kita mewujudkan nanti lewat pemilihan presiden atau legislatif, tugas kita adalah bagaimana supaya bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Menjadi bangsa di mana shalom dari Tuhan itu boleh turun atas bangsa ini. Dan kita mau mewujudkan itu juga supaya kebangunan rohani, supaya jiwa-jiwa, pria-pria boleh dibangkitkan. Mereka yang hidup dalam kegelapan, mereka boleh mengalami yang namanya kemenangan, sama seperti yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Jadi malam hari ini, mari kita berdiri dalam posisi sebagai pemenang. Kita lebih dari pemenang. Ya, kita lebih dari pemenang. Tuhan memberkati. Selamat malam. Saya serahkan kepada Pak Rahmat. Silakan. Terima kasih Pak Jimmy untuk firman Tuhannya. Tuhan Yesus terus pakai di dalam pelayanannya dan terus bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Pak Jimmy firman Tuhannya. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Bagaimana kita sebetulnya ini sudah lebih daripada pemenang. Puji Tuhan. Masih ada waktu mungkin sekitar 30 menit, saudara ya. Kita bisa tanya jawab dengan Pak Jimmy. Nanti sebelum kita tanya jawab, kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Jimmy. Mari kita berdoa. Tuhan, yang bersyukur, terima kasih kalau Tuhan sudah berikan firman Tuhan kami pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar, Tuhan, boleh kami praktekkan dalam setiap kehidupan kami, di mana firman-Mu telah mengajar pada kami bahwa kami sebetulnya adalah seorang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, pakai lebih daripada hari-hari yang sudah hamba-Mu ini Tuhan untuk Suaranya nggak kedengaran. Kenapa? Kenapa bro? Nggak jelas? Tolong dekat dikit bro. Kenapa bro? Ya lanjut. Oh, sebentar. Ya. Mari kita berdoa ya. Ya. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih kalau Tuhan sudah sampaikan firman Tuhan malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar malam hari ini boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan akan lebih memakai lagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Jimmy, untuk lebih Tuhan pakai di dalam pelayanannya. Berkati pelayanannya, berikan juga kekuatan, kesehatan di dalam melayani yang lebih lagi Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami juga akan melanjutkan ibadah kami malam hari ini. Mari Engkau akan pimpin dari pertanyaan sehingga sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa malam hari ini. Haleluya. Amin. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau kita mau dengarkan dulu lagu dari Bro Raffi. Silakan Bro Raffi.
Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat tidurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Hanya kasih-Mu kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih-Mu, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, oh tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada.
kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Bro Rofi untuk pujiannya. Mungkin ada yang mau menanyakan mengenai firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Jimmy malam ini. Silakan Bapak-Bapak. Kira-kira jelas ya? Masih ada waktu? Ada? Silakan. Kayaknya sudah jelas semua. Kalau sudah jelas, saya serahkan kepada Bro Haiki. Silakan Bro Haiki. Ini bro, nggak ada yang bertanya ya? Ya, nggak ada Bro. Sudah jelas semua. Puji Sudah Tuhan. menang dalam proses kehidupan melalui perangan rohnya. Puji Tuhan. Oke, thank you Bro Ahmad. Pak Jim, thank you Pak Jim buat sharing kebenaran firman Tuhannya. Saya merasa Sama-sama. diberkati dengan